Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, secara redaksi kita sering bilang puasa itu menahan lapar dan minum dari fajar sampai maghrib. Tapi definisi ini sebenarnya masih kurang lengkap kalau kita tidak paham esensi dan batasannya secara syariat. Menahan lapar saja tidak cukup disebut puasa yang benar. Kita juga dilarang berhubungan intim dan memasukkan benda apapun ke lubang tubuh yang terbuka. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan dengan niat ibadah mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Nah, sekarang bayangkan daerah yang mataharinya tidak pernah terbenam atau siangnya sampai 20 jam lebih. Bagaimana orang di kutub utara atau selatan menjalankan puasa? Di sana tidak ada matahari terbit atau tenggelam yang jelas seperti di Indonesia yang kita cintai ini. Saya sering bilang ulama Indonesia itu alim-alim karena faktor kebetulan geografis. Coba kalau kita jadi ulama di kutub, pasti bingung menjelaskan waktu sholat. Di sana, patokan matahari yang biasa kita pakai dalam kitab-kitab falak klasik itu seolah-olah tidak berlaku sama sekali. Di kitab dikatakan waktu subuh mulai dari fajar shodiq sampai terbit matahari. Kalau di kutub orang bisa tertawa dengar penjelasan ini. Matahari mana yang dimaksud, katanya. Begitu juga waktu zuhur saat matahari tergelincir. Kalau mataharinya tidak ada, apa kita tidak sholat? Dalam ilmu falak atau astronomi, kita mengenal istilah khatul istiwa, atau dalam bahasa Arab disebut khotul istiwa. Indonesia beruntung dilewati garis ini. Istilah ini masuk ke bahasa kita, lewat jasa para ulama terdahulu yang belajar ke Arab Saudi, lalu membawa ilmunya pulang. Seperti nama Taj Mahal di India, itu asalnya dari bahasa Arab, mumtaz artinya spesial atau istimewa, dan mahal artinya tempat, jadi tempat yang istimewa. Banyak istilah yang kita pakai sehari-hari sebenarnya berakar dari khazanah Islam yang luar biasa luasnya bagi peradaban. Indonesia berada di posisi yang normal. Siang 12 jam, malam 12 jam. Polanya stabil. Tapi bagi mereka yang di luar garis ini, hukum fikih harus beristihad. Apakah mereka mengikuti waktu Mekah atau melakukan konversi waktu berdasarkan daerah normal terdekat? Maka ulama menjelaskan ketika satu hari terasa sangat panjang, Nabi mengatakan faqduru lahu qadrohu. Kalau alamnya tidak normal, maka waktunya diperkirakan secara normal. Bisa ikut negara terdekat yang masih normal, atau ikut waktu Makkah. Intinya jangan sampai ibadah berubah jadi bahaya. Kalau matahari tidak terbenam, ulama berijtihad dengan pola durasi. Misal, jarak antara zuhur ke asar itu biasanya 3 jam. Maka meski matahari tidak terlihat bergeser, mereka tetap menggunakan jam sebagai patokan untuk beralih dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Rasulullah SAW menjelaskan waktu asar dimulai saat bayangan sebuah benda sama panjang dengan benda aslinya. Namun momentum ini hanya bisa dipraktikkan di daerah yang dilewati garis khatulistiwa. Di luar itu bayangannya bisa menjadi sangat panjang atau tidak ada sama sekali. Ada kaidah, ma min amin illa khussasa minhu. Tidak ada aturan umum kecuali pasti ada pengecualian. Hukum Allah itu luas. Puasa diperintahkan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyiksa hambanya yang kebetulan tinggal di wilayah yang durasi siangnya sangat ekstrim. Puasa itu latihan, tubuh diajak merasakan lapar agar kita sadar akan nikmatnya. Tapi yang paling penting adalah kesadaran batin. Di daerah manapun kita berada, niat tunduk pada perintah Allah itulah yang menjadi inti dari setiap ibadah yang kita jalankan sepanjang hari. Beragama itu harus cerdas dan santai, tapi tetap sesuai jalur, jangan kaku. Jika kita memahami ilmu falak, kita akan takjub melihat betapa detailnya para ulama terdahulu mengatur waktu ibadah, bahkan sebelum teknologi modern seperti satelit dan GPS ditemukan manusia. Kita di Indonesia harus bersyukur. Dengan waktu yang normal, kita bisa menjalankan semua teks kitab kuning secara tekstual tanpa banyak kesulitan. Ini membuat Indonesia menjadi tempat yang sangat ideal untuk belajar fikih dasar sebelum melangkah ke masalah yang lebih rumit. Jadi buat teman-teman semua, mari perbaiki kualitas puasa kita, jangan hanya dapat laparnya saja, pastikan kita paham kenapa kita melakukannya, pahami batasannya, dan hargai setiap detik waktu yang Allah berikan, baik itu di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Alam semesta ini bukti keagungan Allah, perputaran bumi, posisi matahari, semuanya sudah diatur. Fikih hadir untuk menghubungkan fenomena alam tersebut dengan kewajiban kita sebagai hamba. Tanpa ilmu, kita hanya akan terjebak dalam ritual yang kering tanpa makna. Intinya, puasa adalah bentuk ketaatan total.
Baik durasinya pendek atau panjang, tujuannya sama. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga Ramadan dan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan yang kita miliki. Mari terus belajar dan mengaji. Islam itu indah jika dipahami dengan ilmu. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan menambah rasa syukur kita atas nikmat Islam dan iman. Tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dimanapun bumi kita pijak saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.